Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dawamul Mukarrom NIM 200212640006, Ariza Rizky 200212640017, Dimas Safrial 200212640024, dan Iranti Febriana 200212640025 ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Konstitusi. Sebelum kita mulai, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu konstitusi. Menurut Jimli Asidiki, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kemudian, konstitusi dalam artian sempit yaitu merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Dalam pelaksanaan konstitusi, yang paling penting adalah semangat serta kemauan politik atau political will para penyelenggara negara. Jika digambarkan, konstitusi dalam artian luas sebagai berikut: tertulis dan tidak tertulis. Apa saja hal-hal yang dimuat dalam konstitusi? Berikut adalah hal-hal yang dimuat dalam konstitusi, yaitu organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, dan memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi bangsa. Selanjutnya, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi adalah dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Serta, konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hal ini bisa dibuktikan melalui pernyataan Sri Sumantri yang mengutip pendapat Strukan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dan formal berisikan: yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik sekarang maupun yang akan datang. Dan yang terakhir berisi suatu keinginan bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Selanjutnya, saya, Dawamul Mukarrom, akan melanjutkan presentasi dari Irianti. Fungsi konstitusi. 1. Sebagai landasan konstitusionalisme. 2. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 3. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan ke tahap berikutnya. 4. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. 5. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Nilai-nilai konstitusi. Jenis konstitusi ada nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Sifat-sifat konstitusi. Jenis konstitusi ada fleksibel dan rigid. Berikut dibedakan melalui cara merubahnya dan dapat tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan di masyarakat, tertulis dan tidak tertulis. Saya Dimas Safrial akan melanjutkan presentasi tentang cara perubahan konstitusi. Menurut C.F. Strong, perubahan konstitusi bisa dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif tapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu,
oleh rakyat melalui suatu referendum oleh sejumlah negara bagian, dan bisa juga dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk untuk keperluan perubahan. Yang selanjutnya, menurut Ismail Sani, perubahan konstitusi bisa melalui berbagai cara. Yang pertama, perubahan resmi. Yang kedua, penafsiran hakim. Yang ketiga, kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Yang terakhir, menurut Caseware, ada 4 cara perubahan konstitusi. Yang pertama, beberapa kekuatan yang bersifat primer atau some primary force. Yang kedua, perubahan secara formal yang ada pada Undang-Undang Dasar itu sendiri atau formal amendment. Yang ketiga, secara hukum atau judicial interpretation. Yang keempat, kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan atau usage and convention. Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu sejak Indonesia berdiri, ada beberapa undang-undang yang berlaku. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan pada 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang selanjutnya diganti oleh Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1947 sampai 17 Agustus 1950. Dan diganti lagi oleh Undang-Undang Sementara 1950 pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang terakhir, kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dari 5 Juli 1959 sampai sekarang. Undang-Undang 1945 masih berlaku hingga sekarang dengan 4 kali perubahan atau amandemen pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.